senantiasa dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hadirnya kita ke majlis ini senantiasa insyaallah mendapatkan keberkahan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita dari kitab Dalilus Sa'ilin, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bab yang menjelaskan tentang hifdzul lisan, pentingnya menjaga lisan. Yang dimaksud dengan menjaga lisan yaitu tidak menggunakannya kecuali untuk ucapan-ucapan yang baik. Dan lisan adalah anggota tubuh yang teramat sangat penting. Kalau baik, maka itu akan menguntungkan atau memberikan manfaat bagi pemilik lisan tersebut. Namun kalau buruk, maka akan membahayakan bagi sepemilik lisan tersebut. Jadi lisan itu walaupun bentuknya kecil, dia bisa mendatangkan manfaat yang besar. Dan lisan walaupun bentuknya kecil, dia bisa mendatangkan madarat atau bahaya yang besar. Tergantung si pemilik lisan itu menggunakan lisannya untuk apa. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Kelak ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka lisannya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan tangannya, kakinya, semuanya akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang diucapkan dan apa yang diperbuat. Tidak ada yang bisa berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu memikirkan bagaimana caranya tangan bisa berbicara atau kaki bisa berbicara. Yang seharusnya kita pikirkan bagaimana tangan ini kelak ketika bersaksi di hadapan Allah, saksinya kebaikan. Tangan digunakan untuk sedekah, tangan digunakan untuk bantu orang, tangan untuk taat. Begitu juga dengan kaki. Supaya kaki nanti bersaksi, berbicara di hadapan Allah dengan kesaksian yang baik. Digunakan untuk ke tempat-tempat yang baik. Digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kelak di hari kiamat, anggota tubuh manusia akan berbicara di hadapan Allah. Tangannya bicara, kakinya bicara, lisannya bicara, bersaksi atas apa yang mereka ucapkan dan apa yang mereka lakukan semasa hidup di muka bumi. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Jadi ini sebuah doa, permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dijadikan ingatan yang baik bagi generasi-generasi yang akan datang. Yang diingat itu kebaikannya, menjadi contoh bagi generasi-generasi yang akan datang. Fil ladina ya'tuna ba'di ila yaumil qiyamah, yaitu generasi-generasi yang datang setelah dirinya sampai hari kiamat. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Dan termasuk daripada kebesaran-kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Langit ini diciptakan sama Allah tanpa tiang, tapi bisa berdiri. Kemudian menciptakan bumi yang begitu luas. Wakhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan banyak bahasa, sehingga bahasa satu negara berbeda dengan negara yang lain. Jumlah bahasa yang banyak. Belum lagi di dalam satu negara terkadang memiliki beberapa bahasa. Kita saja di Indonesia kaya sekali dengan bahasa. Ada bahasa yang berbeda-beda. Nah, ini termasuk kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan bahasa-bahasa yang berbeda dan dengan kulit yang berbeda-beda. Warna kulit yang berbeda-beda.
Jadi ini menunjukkan kebesaran-kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Manusia itu enggak mengucapkan apapun kecuali ucapannya dicatat. Ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat apapun yang keluar daripada lisannya. Kalau baik dicatat, kalau ucapannya dosa, ghibah, namimah dan lain sebagainya akan dicatat dan pelakunya kelak akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berhati-hati atas apa yang keluar dari lisan kita. Manusia harus punya timbangan untuk menimbang segala sesuatu yang hendak dia lakukan. Apa timbangannya? Iman. Apa yang dikeluarkan dari lisannya harus ditimbang terlebih dahulu. Kalau itu bermanfaat, keluarkan. Kalau itu nggak bermanfaat, tahan. Supaya dia bisa menggunakan modal utamanya dari Allah, yaitu umur, untuk sesuatu yang bermanfaat. Ingat, apapun yang kita ucapkan, kelak akan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Nabi SAW bersabda ketika beliau ditanya oleh para sahabatnya, "Ayyul islami afdal?" Islam seperti apa yang utama ya Rasulullah? Maka Nabi kemudian menjelaskan, "Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Di mana muslim lainnya itu terselamatkan dari apa? Dari gangguan lisannya dan juga dari gangguan tangannya. Dijelaskan oleh para ulama, hadzal hadis min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah bagian daripada jawami'ul kalim. Nabi Muhammad itu diberikan oleh Allah khususiyat, khasais. Apa khasais yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad? Jawami'al kalim. Kalau berbicara ucapannya sedikit tapi mengandung makna yang sangat luas. Singkat, padat, memiliki makna yang luas. Jadi dari haditsnya Nabi yang singkat ini, muslim yang baik itu apa? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Di mana muslim lainnya itu terselamatkan daripada gangguan lisannya dan tangannya. Hadis yang singkat ini ulama sampai menjabarkan dan jadi satu kitab. Menunjukkan betapa luas makna daripada hadisnya Rasulullah. Hadis yang lain Nabi Muhammad bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Ucapannya singkat, tapi kita lihat ulama menyusun satu kitab yang hanya membahas hadis yang singkat itu dari Nabi Muhammad SAW. Jadi termasuk keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, Nabi diberi jawami'ul kalim. Kalau berbicara beliau singkat, padat, akan tetapi memiliki makna yang luas.